Selamat malam tifosi Juventus. Kembali lagi bersama kita semua di Suara Juventus ini. Pokoknya gue mau nyapa dulu para penonton setia dari Suara Juventus ini dan ataupun yang baru pertama kali nonton Suara Juventus ini nggak apa-apa. Kita juga mau ucapin makasih ya karena wah semakin banyak yang nonton kita nih ya. Semoga Iya, iya, kalian iya. selalu menikmati konten-konten dari kita. Nah, untuk malam hari ini nih karena berhubung Juventus akan kembali berlaga ya di Europe League. Nah, kita mau bahas lagi nih mengenai leg 2 Europe League melawan Freiburg. Nah, cuman pastinya gue mengenal ini dong. Teman-teman gue yang malam ini bakal jadi narsum ya. Yang pertama ada Bung Jeki. Hey, apa kabar teman-teman seluruh Juventus ini di mana saja dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan sehat semua ya. Yes, amin dengan jersey 2017. Wah, Yeah, jersey final UCL. ini UCL, betul betul. Berikutnya ada Bung Adi. Halo, suara sobat Juventus ini. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, gue Adi dari Tangerang. Sehat semua ya. Forza Juve. Forza Yoi. Juve dengan jaket Allegri musim pertama ya. Oh Ya iya, ya. Conte Conte. ketiga. Conte udah ya, benar-benar. Conte Oh, ketiga. Ya ini Europa League ini. Europa League 2014. oh, benar-benar. Iya. Bona ya. Iya. Oke, seperti tadi gue dijanjikan, pokoknya malam ini kita bahas leg 2 ya, leg 2 Europe League, Freiburg melawan Juventus, tapi ya seperti biasa kita bahas dulu kira-kira apa aja sih sub-sub atau bab-bab yang akan kita bahas malam ini. Pertama nih gue nanti mau ngajak teman-teman buat bahas dulu kita mundur ke 5 tahun ke belakang, gimana sih sejarah Juve di kompetisi Eropa? Itu yang pertama. Berikutnya pastinya kita mau coba sedikit masuk pelan-pelan ke matchnya. Kira-kira apakah ada perubahan sih dari gaya main ataupun dari taktik skema dari kedua kesebelasan ya. Kita nggak bahas Juve-nya aja, tapi kita nanti coba bahas Freiburg-nya juga sedikit dari teman-teman narasumber. Nah, berikutnya kita bahas Freiburg bagaimana mereka punya rekor yang ternyata sih ya cukup oke untuk kita bahas nih ya di kandang sendiri. Nah, ini menarik nanti kita bahas juga. Terus berikutnya kita masuk Juventusnya kita punya Angel Di Maria yang akan kita sedikit bahas tuntas. Kita nggak bosan-bosan bahas Di Maria karena emang cukup penjual ya. El video. Ya, Video. jadi betul, betul. Nah, abis itu kita juga punya head to head dari pemain Freiburg dan Juventusnya. Abis head to head kita coba nanti bahas starting line up dari Bung Jeki dan juga Bung Adi untuk match lawan Freiburg. Oke, kita masuk aja langsung ya ke pembahasan yang pertama. Thank you waktunya teman-teman. Nah, gue pengen bahas tadi yang udah gue sampaikan bahwa memang Juventus itu di 5 tahun terakhir sebenarnya punya cerita yang kurang oke lah ya dari segi Hmm. kiprah di Eropa gitu. Gue ambil 5 tahun kenapa? Karena yang gak usah jauh-jauh dulu karena mulai dari 5 tahun terakhir itulah yang menurut gue lumayan agak Berat ya. mengecewakan. Yang pertama gue punya cerita dari quarter final itu musim terakhir Allegri kita lawan Ajax kalah. Itu tahun pertama Cristiano Ronaldo. Nah, memang dari situ kan kita juga semua berharap, oh oke ini tahun pertama Ronaldo gitu ya. Mungkin musim depannya akan lebih baik di kompetisi Eropa gitu, UCL karena mereka dia punya pengalaman. Tapi ternyata di tahun depannya lagi kita justru kalahnya di 16 besar lawan Lyon itu under Maurizio Sarri. Cari. Itu juga gue sedikit kecewa. Nanti gue minta pendapat kalian ya. Nah, gue mau review sedikit nih per tahun. Nah, habis itu tahun depannya di bawah Pirlo kita kalah lawan Porto itu juga nyaris banget sebenarnya ya kita sudah sampai sudden death itu kalau nggak salah bukan sudden death sorry bahasanya extra time ya Iya, sebenarnya banyak itu. kena tiang tuh. Banyak banget yang sedikit review. Nah itu juga tanpa penonton tuh kalau nggak salah waktu itu. Nah tahun depannya lagi tepatnya musim lalu udah Allegri lagi yang megang kita kalah lawan Villarreal. Itu lawan Villarreal kita sempat sedikit dapat harapan di away-nya ketika main home gue kira bakal melaju dengan Anti mudah. klimaks. Malah anti klimaks. Nah, musim ini kita malah sebenarnya sedikit lebih parah. Sedikit lebih parahnya karena untuk di Champions Gagal grup UCL. gak lolos grup, ya. Gak lolos grup masih dengan Allegri, tapi memang di Europa League-nya kita sempat menang kemarin di babak playoff sehingga bisa melaju ke 16 besar. Oke, ini sedikit sebelum kalian mengutarakan pendapat kalian, kalau gue punya pemikiran memang nggak tahu kenapa, mungkin memang harus kayak tahun 90-an gitu, kita harus memulai lagi juara dari Europa League sebelum juara UCL.
Bisa, Nah, bisa. kira-kira menurut kalian fakta-fakta yang gue sebutkan tadi dengan akhirnya nasib Juve saat ini di Europa League gimana? Boleh dari Jackie dulu mungkin. Oke, thank you Genta ya. Tadi yang lu sebutkan adalah riwayat kita di 5 tahun terakhir. Kalau dilihat riwayatnya, apakah bagus? Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena ya memang kelasnya Juve pada saat itu adalah pemain-pemain yang masih ada Cristiano Ronaldo, bahkan waktu di zaman Porto dan Villarreal masih ada Chiesa juga, ada Dybala juga. Jadi di semua lawannya, melawan Ajax, melawan Lyon, melawan Porto, melawan Villarreal, bahkan melawan Freiburg saat ini tidak ada Juve tidak pernah diunggulkan, selalu diunggulkan. Setuju. Jadi Juve nggak pernah nggak diunggulkan nih. Jadi Juve Ya, selalu diunggulkan sampai saat ini juga lawan Freiburg. Siapa yang nggak ngunggulin Juve? Tapi yang jadi kenyataannya adalah tidak lolos. Itu kan fakta yang udah sangat-sangat kebanjiran fakta kan. iya. Diunggulkan tapi tidak lolos. Dan ini yang bikin gue juga merana ya. Kenapa? Kita kalah kayak lawan Villarreal. Kita nggak lolos lawan Porto atau Lyon. Padahal sebenarnya kelasnya Juve kalau kalah mendingan sama Munchen deh. Atau sama Madrid. Iya, Ini benar. ini sama yang nggak diunggulkan. Nah, bagaimana peluangnya nanti melawan Freiburg? Ya, tetap ya karena kita kan hanya bisa ngebaca di atas kertas ya. Kita kan nggak tahu nanti apa yang terjadi. Bahwa ada prinsip bola itu bundar, ya tentu. Tapi ya kalau di atas kertas, ya tentu Juve harusnya lolos ini. Lolos besar Freiburg. Nggak mungkin enggak gitu loh. Tapi kalau kita apa namanya mengulang lagi apa yang terjadi di 4 musim terakhir atau 5 musim terakhir, khususnya yang di 16 Juve UCL bahkan lawan Ajax, kebanyakan kita tidak lolos karena kesalahan kita sendiri. Bukan karena tim lain itu hebat, tapi kebanyakan kita sendiri. Ya, Ya. seperti lawan Lyon, waktu itu dapat penalti. Waktu lawan Porto, Bentakurnya blunder. Waktu lawan Villarreal, kemakan serangan balik. Jadi benar-benar 3 pelatih yang ada di Eropa, maksudnya Sarri, Pirlo, dan Allegri 1 dan Allegri 2, benar-benar kebanyakan karena kesalahan kita sendiri, bukan karena lawannya hebat. Jadi mudah-mudahan hari ini lawan Freiburg jangan sampai bikin kesalahan yang sama. Ya, Ya itu itu poinnya. bikin Garis pasti ya. blunder, kemakan taktiknya Freiburg sehingga kita hanya bisa nyampe di 16 besar. Dan yang lebih kacaunya lagi, ini 16 besar bukan UCL loh. Gitu. Ini 16 besar UCL rasa orange, yaitu Liga Nah, Eropa. Ini bukan UCL loh. Ingat ini lawannya bukan Madrid, bukan Munchen, bukan City loh. Jadi jangan jangan ini ngadi-ngadi nih Juventus nih. ya, Oke, ya itu paling. oke, cukup lengkap dan ada beberapa poin yang gue juga cukup setuju dan oh iya baru kepikiran gitu ya. Nah, oke oke kalau gitu dari Bro Adi nih, kira-kira di mau mengamini juga apa yang Jeki bilang atau lo punya ada pandangan lain? Gini, gue setuju sama Bang Jeki karena kan kurang hoki ya. Maksudnya kita sering kesalahan sendiri yang efeknya kalah. Ini kan kompetisi Eropa ya. Jadi satu kesalahan kecil itu efeknya fatal. Kalau di Liga satu kesalahan kecil paling kebobolan. Hasil seri bisa didapat. Kalau di Liga karena kualitasnya mediocre. Ini Eropa mau lawan siapapun kena hukuman. Gak bisa gitu kan. Nah, gue ambil part per tahun ya. Dari 2018-2019 lawan Ajax. Ini kan Juve kan unggul tapi satu babak. Setelah itu seri kalah. Artinya ada something wrong ketika 45 menit babak kedua yang ketika Allegri. Lawan Lyon di Turin itu kan habis liga ya, habis Covid panjang, habis tiba liga juara, minggu depan langsung UCL. Ya, kata Bang Jeki, gara-gara Bentancur nekel penalti. Lawan Oh, Porto ini yang Bentakur itu yang paling penaltinya gara-gara Bentakur. Eh, bukan. Kalau lo siapa Bentancur Lyon nih? Bonucci Lo kalau saya. siapa? Oh iya ya, terus terus Iya, terus. Lyon. Terus. Kalau gue sih Bentancur ya, kalau nggak. Terus Oh, lawan Porto ini kan sebenarnya ada angin segar ya. Cuman kan hoki nggak berpihak gitu. Lawan bermain 10 orang dari awal babak kedua sempat comeback kalau 0-1 kalahnya away goal. Jadi lawan Lyon sama lawan Porto ini kan nasibnya away goal ya. Benar-benar Iya. sakit itu gara-gara away goal, sisi gol sama, head to headnya sama tapi away goalnya kalah gitu. Nah, lawan Villarreal ini yang anti klimaks yang lucu ya maksud gua. Lo di leg pertama kan Juve ini kan unggul Satu satu satu. kosong ya. 1 menit boleh pertama cakep ya. lagi ya? 85 menit itu Juve itu cuma nonton bola doang. Ditahan, digempur, akhirnya blunder 1-1. Di leg kedua anti klimaks dimakan. Karena ya, seperti gua bilang di cerita sebelumnya, ya inilah kalau Allegri disuruh nyerang, tim ini kan gak bisa. Jadi dimakan sama Unai Emery. Unai Emery ini kan
masternya di Europa League ini 4 kali juara dalam 5 kali masuk final. Luar biasa, maksudnya dengan tim yang kayak Sevilla, Villarreal bisa juara gitu. Nah, musim ini nih anti klimaks lagi. 3 poin dari 6 game di UCL fase grup. Untung nggak ada away goal ya. Kalau ada away goal, Juve itu juru kunci. Ya. Kan 3-1 diturunin, 2-0 kalah di Maccabi. Kalau secara itu apa sistem lama away goal Juve itu juru kunci. Persetan sisi golnya kalah, menang gitu. Jadi kan beruntung karena away goal nggak ada tapi peringkat 3 lolos. Nah, di pertandingan ini lawan Freiburg, ini kan juara grupnya si Nantes ya. Ini Freiburg ini Iya, juara Freiburg grupnya ini di juara grupnya grupnya Nantes Nantes. ini. Nah, jadi ya maupun di atas kertas ya Juve tetap diunggulin. Kalau sampai hasil ini nggak menang, ya kalau ada info dari apa, kalau rival bilang badut Eropa, ya bener badut Eropa kalau sampai gak lolos lagi nih. Udah Iya. nggak bisa ditoleransi. Kalau sampai gak lolos sama lawan tim kayak gini, nggak habis pikir gitu. Terus sih Ya. gue cukup. Ya, memang benar sih kalau kalau tadi poin terakhir itu adalah kalau sampai kita akhirnya di tahun kelima ya berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya di tahun kelima kita masih tidak bisa bergerak dari 16 besar dan itu juga 16 besar yang sekarang grade-nya udah bukan UCL lagi gitu kan. Lawannya Ya, juga bukan MU gitu, bukan Arsenal nah lagi. kita terima dibilang badut Eropa nih ya berarti ya. Apa sekarang juga udah terima aja? Iya, iya. Sebenarnya sebenarnya gini, ini kan kalau Juve kan 5 musim ya. Madrid kan 6 musim, Madrid 2004 2005 sampai Oh, benar-benar. 2009 10 itu 6 musim tuh Madrid sebelum Mourinho datang. Itu Betul. 16 besar terus. Dengan lawannya tapi Bayern Munchen, Juventus, terus lawannya ada lagi ya nggak ada yang lawannya kayak Freiburg, Porto nggak ada dia. Makanya ya kalau kita mau dibandingin sama yang itu jauh lah statusnya gitu ya. Lawan-lawannya juga kualitasnya jauh kualifikasinya. Iya, iya, iya. Baru pasti dan masuk ya. Oke, Ya. oke, oke. Berarti kalau gue bisa recap sih memang kita semua bertiga nih sepakat bahwa 5 tahun terakhir ini bukanlah cerita yang bagus untuk Juventus main di Eropa ya gitu. Dan yang poin yang patut digarisbawahi bahwa memang kebanyakan adalah dari kesalahan Juventus sendiri gitu Ya, gugurnya. jadi artinya lawan Freiburg ini jangan bikin kesalahan yang sama. Iya, bikin kesalahan yang sama. Apalagi ini leg 2 ya, Jack ya. Itu Iya. sangat-sangat tadi juga sudah dibilang kalau leg 2 itu tuh rawan banget gitu. Oh, iya, satu lagi gue tambahin. Kenapa sih kita harus menang 3-0? Karena kan abis ini kita lawan Merda. Sebenarnya fokusnya udah bercabang ini. Ya, Ya, jadi seharusnya kalau kita udah menang 3-0, kita kan cukup nahan aja di sini. Kita udah tinggal fokus lawan Merda. Ini kan kita mau nggak mau harus all out nih lawan Freiburg. benar, benar, benar. Kita kita ya apalagi kan sekarang dengan tidak adanya gol tandang gitu kan sebenarnya kemenangan 1-0 ini sih kalau gue lihat sih cukup aman tanda kutip ya aman tanda kutip kalau memang kita tidak melakukan kesalahan sendiri gitu kan tiba-tiba ntar ada dapat penalti lah atau nggak sengaja walaupun nih orang-orang yang suka kadang-kadang bikin penalti aja udah nggak ada ya Demiral Iya. gitu kan kadang Iya, iya, iya. Bentakur. Iya, 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 iya. Nah, gue boleh nambahin satu nggak? Boleh, boleh, Allegri boleh. hebatnya di away. Lawan Sorry. Ajax seri, lawan Villarreal seri, lawan Oh, Nantes menang, itu semuanya di away loh. Kalau di home-nya kacrut. Allegri ya, Iya, betul, gue betul. ambilnya dari 5 musim itu Allegri 3 musim kan. Lawan Ajax seri Mentalitas. di away, terus lawan Villarreal away seri, terus lawan Emang Nantes lawan menang. Ajax Tapi kita home-nya kacrut. lawan Ajax kita bukannya Itu menang? yang patok dari kan away sih. Jadi ada faktor luck lah buat bisa lolos itu menang. Iya, ya. Ya, kalau tarik mundur minusnya Allegri, away cuma waktu lawan Atletico ya. Pas musim Iya, pertama Ronaldo ya. Cuman habis iya. itu kan dibalas. Itu kan grup Balas. masih. Iya, Itu iya. 16 besar. Oh iya, Eh, 16. 16 besar itu besar ya, kan. 16 besar ya. Round 16. Heeh. Oke. Oke, ya itu mungkin recap singkatnya adalah dari gue sih ya bahwa memang ya tadi 5 tahun terakhir kita harus tutup malam ini dengan hasil yang berbeda ya, dengan hasil yang berbeda kita lolos ke babak 8 besar karena ya harapan kita semua 8 besar nanti kan juga udah pasti ketemunya bakal kalau lolos nih kan bakal yang lebih jago gitu kan bisa Hmm. MU bisa Arsenal tuh. Nah, Roma. dan pasti, dan recapnya pasti juga jangan mengulangi kesalahan-kesalahan sendiri. Oke deh, kalau kayak gitu kita coba bergerak sedikit lebih mengerucut soal pertandingan nih. Kalau tadi kita udah bahas gimana flashback Juventus selama ini di kompetisi Eropa 5 tahun terakhir UCL, terus sekarang turun ke dari UCL turun ke Europe League. Nah, kalau menurut kalian berdua nih,
buat pertandingan di leg kedua nanti Freiburg. Kira-kira bakal ada apa ya perubahan nggak sih dari gaya main keduanya gitu? Mulai dari taktik, skema main. Kalau dilihat misalnya kemarin kan di Juventus Stadium, Freiburg ada nahan dulu tuh. Kita sempat menguasai ball position, terus sampai akhirnya mereka juga bisa mengimbangi dan mereka juga punya penonton yang cukup gile ya kemarin. Hmm. Kita juga akan menghadapi teror penonton mungkin nanti di Jerman gitu. Nah, menurut kalian deh, mulai dari Jeki lagi, kira-kira apa taktik ada yang berubah kah? Skema ada yang Wah, berubah? Skema. kalau kalau dari sisi Freiburg pasti berubah. Thank you ya Genta ya pertanyaannya. Kalau dari sisi Freiburg pasti berubah. Karena kan ini Freiburg intinya tim-tim kayak gini kan all out udah di Europa League. Ini panggungnya mereka gitu loh. Dan mereka sadar betul bahwa ternyata Juventus bisa nih gue tahan 1-0. Ya itu kan berarti buat Freiburg secara logisnya gue aja di home bisa nahan dia 1-0, harusnya gue di home bisa membalikan keadaan. Ya, Ini maksudnya di kandang Juve aja bisa gue tahan 1-0. ya, Logikanya si Freiburg kan dia bilang sendiri waktu pelatihnya sebelum tanding, kalau gue sampai kalah, masa sih gue kalah? Maksudnya masa ya, sih lu nggak bisa menang? Digituin sama pelatihnya Freiburg buat Juventus. Jadi ya, ya. Freiburg itu udah naker bahwa dirinya bukan kelasnya Juventus. Dan kalau Freiburg sudah mengalami pertandingan pertama bahwa Freiburg bisa menahan Juve sampai 1-0, ya jelas bahwa ini Freiburg akan berubah. Freiburg akan main terbuka. Nah, Oke. Freiburg pasti akan main terbuka dan buat Juventus ini adalah momen penting ketika Freiburg mau main terbuka. Ya udah, berarti Allegri memainkan perannya, menunggu dan serangan balik. Karena selama ini juga ketika Juventus mendordardir Freiburg, terbukti hanya 1-0 juga. Ya, Ya kan? Bahkan benar. 20 kali kesempatan shoot yang pernah kita bahas di review hanya berujung 1-0 kok gitu loh. Jadi Betul. akhirnya dua-duanya di sini gue ngerasa ada perubahan. Cuman gue nggak yakin Allegri sepenuhnya hanya menonton Freiburg. Tetap Allegri mengatur ritmenya. Ada saat dia menyerang, ada saat dia mundur. Jadi gue rasa ritme ini yang gue yakinkan akan terjadi sama Allegri. Apakah perubahannya signifikan dari pertandingan pertama? Enggak terlalu jauh. Kalau misalnya signifikan kan misalkan gini, kemarin Juventus sangat dominasi, sekarang sangat bertahan. Itu kan signifikan ya. Aduhnya Hmm. sangat ini. Gua rasa menit bertahannya akan lebih banyak, tapi menit mengambil serangannya juga lumayan. Jadi nggak sebanyak waktu di home sih. Tapi kalau untuk sisi Freiburgnya itu yang berubah. Gue merasa sisi Freiburgnya yang sangat-sangat berubah. Dia ngerasa percaya diri sekali melawan Juventus. Kenapa? Karena dia ternyata gue cuma kalah 1-0 gitu loh. Dari sisi Freiburgnya nih yang berubah. Nah dari sisi Juventusnya, Juventus harus kalem. Jangan terpancing dan manfaatkan eh, perubahan dari sisi Freiburgnya. Gue nggak yakin Freiburg itu akan main mengasih bola kepada Juventus. Nggak yakin gue. Pasti Freiburg akan ngambil tindakan, akan mengambil taktik untuk pendekatan lebih menyerang ke Juventus. Gitu sih. Ya, ya. Berarti di menit awal akan mungkin kita bisa saksikan Freiburg mencoba mengambil kendali permainan gitu ya. Iya, Kurang karena lebih. ini kesempatan dia kan. Karena dia sadar betul bahwa oh Juventus bisa gue tahan nih 1-0 kan gitu. Benar-benar. Iya, ada mau kasih pandangan berbeda. Gua feeling gue ya, di 45 menit pertama tuh jadi boring games. Jadi sama-sama yang tim adaptif, Allegri-nya nunggu lihat situasi di lapangan, terus pelatih Freiburg-nya manfaatin set piece. Itu kan kelebihan yang dimiliki Freiburg ini set piece. Ingat satu gol kebobolan, untung handball ya, itu set piece itu. Itu yang set piece yang udah dilatih sama Freiburg ini ya, udah berkali-kali karena di Bundesliga set piece golnya begitu hampir semua template gitu. Kalau mereka corner kick, free kick, indirect free kick semua polanya sama gitu. Jadi pasti gamenya boring 45 menit, sama-sama nunggu, sama-sama lihat situasi wait and see lah istilahnya. Siapa nanti yang ngegol duluan, ada yang kepleset nih, ini baru mainnya kebuka. Entah Juve ngegol duluan, otomatis Freiburg yang keluar, atau emang Juve kebobolan duluan, maka ya kemungkinan Juve yang kebuka. Jadi 45 menit bakal nontonin boring match yang ngantuk gitu, yang gak enak banget ditonton gitu kan. Untung live-nya di Moji gitu ya, bukan yang di satunya gitu. Jadi nggak ada yang nonton nanti bakal kan. Jadi ya itu paling gue 45 menit pasti boring game. Ya kayak Allegri pasti nunggu dulu, nggak mungkin langsung digaspol karena kita Juve kan nunggu 1-0, ngapain main langsung full attack, ntar ujung-ujungnya seri atau kalah kan ya percuma gitu, dari Jerman kalah nggak lolos kan sama. Jadi pasti boring match lah 45 menit pertama. Babak kedua baru seru. Tapi kalau dari aturan sekarang bahwa nggak ada away goal, ngeliatnya lu gimana nih untuk sikon seperti leg 2 nanti ke Juve-nya?
menguntungkan Eh, Juve atau gimana? Sebenarnya kalau nggak ada away goal menguntungin Juve karena kan 1-0 ya. Maksudnya kalau Juve draw aja kan masih kalau 1-0 berarti kalau 2-1, kalau 3-2 itu kan lanjut ke extra time. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada keuntungannya juga 1-0. Makanya kan banyak tim yang sekarang mainnya nunggu gitu. Kayak Villarreal musim lalu kan nunggu. Ketika dia udah tahu dapat poin di kandang, away-nya nunggu dia. Jadi dia lihat dulu situasi apa yang dia lakukan sama Allegri. Jadi sini kuncinya tetap di Juve sih. Kalau mau langsung gaspol bisa, tapi lawan masih nunggu. Allegri kan masih nunggu karena udah unggul 1-0. Kecuali kondisinya 1-1 nih kayak lawan Nantes. Baru leg kedua baru di gaspol sama Allegri dari awal karena butuh gol. Karena sekarang kan udah unggul satu. Ya megang 1 poin, tinggal istilahnya 1 gol. Ya tinggal nunggu 45 menit pertama aja. Siapa yang ngegol duluan, siapa yang ini pasti boring match. Feeling gue boring match. Ya, ya, berarti kita patut tunggu nih ya taktik Allegri di Eropa ini semoga masih ada magisnya ya gitu. Eh, Sisa-sisa dari yang sebelumnya. Ada lagi Jack mau tambahin nih soal kira-kira apa yang akan Allegri sajikan nih dari segi general ya. Ya, Allegri pasti akan ini ya, pasti dia menaruh semua pemain intinya. Artinya gini, line up-nya pasti akan full inti. Nggak ada Hmm. istilah rotasi di game ini. Jadi gua rasa game ini tetap dibungkus gitu. Cuman ngerinya nanti ke bawah-bawah nih pas Merda apakah kecapean apa enggak. Karena ini konsekuensi ketika lu menang hanya 1-0 gitu. Ya. Jadi secara line up semua pemain intinya akan dimainkan karena juga Juventus harus mengamankan tiket ini karena tiket Europa League adalah satu tiket-tiketnya yang paling masuk akal untuk bisa masuk UCL musim depan. Karena kan kita tahu sendiri kan kita udah pernah bahas bahwa banyak kasus yang akan dihadapin sama Juve yang belum tentu kalau secara klasemen kita bisa masuk Liga Champions. Jadi ini adalah satu jalan untuk bisa ada di UCL musim depan gitu. Oke. Sepakat Bu Radi dengan pendapat terakhir itu. Ya, kalau emang peluang masuk UCL musim depan ya emang lewat jalur ini Ya. yang paling punya kesempatan ya. Karena liga kita nggak tahu, oke lah balik 15 terus tiba-tiba salary manuver minus 20 drop lagi sama aja. Jadi yang emang dari sini harus difokusnya di sini kalau emang Eropa musim depan. UCL ya, kalau Europa League bisa juara Copa. Tapi kalau di sini UCL harus wajib kalau mau musim depan. Duitnya lumayan cuan UCL. Iya, betul betul. Oke, oke. Teman-teman tifosi Juventus, jadi ya tadi di segmen 2 ini kan kita bahas bagaimana apakah ada perubahan permainan mereka, taktiknya dari leg pertama tadi. Teman-teman sih udah para narasumber kita udah mengutarakan pendapatnya. Kalau gue bisa simpulkan sih memang ya di menit-menit awal atau pertandingan start dimulai memang Freiburg akan coba pegang kendali permainan gitu dan Allegri akan coba ngelihat eh bagaimana nih jalan pertandingan sambil mencoba serangan balik ya. Dan memang tadi kalau Bro Adi juga bilang sangat mungkin terjadi boring game di 45 menit pertama kalau memang skornya belum berubah gitu ya. Nah, yang menarik memang kalau leg 2 ini nih kan babak keduanya ya. Babak keduanya nih Ya, kalau kita lihat nanti apakah yang terjadi antara gol duluan. Kalau Juve gol duluan ya bisa dibilang aman. selesai Kalau pertandingannya. dan gue juga punya feeling kalau Juve golin akhirnya menit 60 lah gitu ya tanpa Freiburg yang memasukin juga akhirnya bisa kita menang kita 1-0 di menit 60 kita akan main bertahan feeling gue. Jadi nggak akan masukin mungkin kayak Elin Junior atau siapa gitu, jadi feeling gue sih gitu, tapi ya kita lihat lah nanti ya. Semoga kita sepakat juga, semoga Europe League ini kan jadi ajang kita buat batu loncatan, dapat tiket UEFA Champions League tahun depan karena itulah ya jadwal padat di liga kita juga belum tahu nasibnya nanti gimana gitu. Kita juga berlari terus untuk mengejar 4 besar dengan segala kekurangan. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi Jack mau tambahin Jack Udah, sebelum itu kita. aja cukup dulu dah. Udah cukup. Oke ya, kita tadi udah bahas general soal taktik, soal skema yang kemungkinan besar bakal digunakan oleh kedua tim. Nah, kita masuk nih. Kita kan mau main away nih ya, main away di Freiburg. Di segmen yang berikutnya ini nih gue mau bahas bahwa kita punya fakta nih. Fakta di Europa League musim ini nih kalau Freiburg main di home ya. Oh, dia tuh selalu menang. Tapi ada sih seri di match terakhir ya. Dia lawan Karabakh menang 2-1 di home-nya. Lawan Nantes yang Juventus kalahin kemarin di babak playoff itu menang 2-0. Tapi lawan Olympiakos 1-1. Nah, ini rumusnya sih sebenarnya 2 kali menang, 1 kali seri. Nah, gue mau nanya nih kalau ke teman-teman narasumber nih. Kira-kira untuk lawan Juve
pakai rumus menang, rumus kalah nih. Freiburg main di kandang nih. Iya, Gimana iya, Jay? iya. Oke, Freiburg ini kan menangnya kita lihat dulu dong kualitas siapa yang dia lawan. Oke, benar-benar ya. Iya betul, ini Freiburg adalah suatu rekor yang bagus buat Freiburgnya sendiri. Dia Ya. home itu selalu bungkus, nggak pernah kesisa, selalu menang atau seri. Artinya nggak pernah kalah. Berbeda dengan Juve di UCL musim ini, di mana kita diembat sama PSG dan diembat sama Benfica. Itu perbedaannya. Nah, lawannya Karabakh, Nantes, Olympiakos dibanding Juventus ya jelas jauh dong. Kita aja nggak tahu siapa Karabakh. Oke, ya jadi kalau kita bisa tahu Freiburg itu Karabakh siapa yang mau kenal. Nantes ya kita baru kenal kemarin lah. Olympiakos kan klub yang historis lah. Maksudnya klub yang kita tahu dulu pernah besar. Cuman sekarang untuk Eropa ya kita nggak pernah tahu lagi kan gitu. Nah, harusnya kalau dibanding sama Juventus ya nggak mungkin. Juventus udah jelasnya beda, dari liganya aja beda, dari kualitas pemainnya beda. Nah, yang mungkin yang akan kita ambil faktanya atau risetnya adalah Freiburg di Liga Jerman. Freiburg kan pasti melawan tim besar Liga Jerman, seperti anggaplah Bayern Munchen. Nah, setelah gue lihat pertandingan Freiburg lawan Bayern Munchen di kandangnya Freiburg, ya Bayern Freiburg juga dibantai sama Bayern Munchen. Ya. Jadi artinya kandangnya Freiburg ini tidak seseram dalam arti kata menjadi bulan-bulanannya siapapun. Nggak juga. Ternyata Bayern Munchen bisa memakan Freiburg. Freiburg lawan Union Berlin. Union Berlin kan lagi bagus juga ya peringkatnya ya kalau nggak salah. Ya. Freiburg lawan Union Berlinnya menang. Ya, ya, ya. Jadi home-nya Freiburg ini tidak menakutkan buat tim lawan juga. Jadi Freiburgnya sendiri juga tidak menakutkan. Buktinya kalau gua ambil contoh di Liga Jerman, Bayern Munchen menang di kandang Freiburg, Union Berlin menang. Kalau Dortmund gua nggak tahu, kayaknya apa gua belum lihat. Kalau nggak salah belum tanding deh. Tapi yang pasti Freiburg tidak menakutkan ketika didatengin sama tim besar di kandangnya. Cuman, kan seperti yang di slide kita di awal, bahwa Juventus tidak lolos bukan karena tim lawan. Juventus tidak lolos karena kesalahan diri sendiri. Nah, ini kita di home, main di kandang home lain. Kita inget loh, kita baru punya pemain seperti Fagioli yang masih nanti akan line up. Fagioli ini belum punya pengalaman Eropa. Baru musim ini punya pengalaman di Eropa. Locatelli belum banyak pengalaman Eropanya. Pengalaman Eropanya Locatelli, Euro doang. Sama musim kemarin UCL. Oke, yang banyak Rabiot itu dari sisi pemain tengah, belum belum lagi back-backnya ya mungkin yang senior-senior punya pengalaman. Jadi artinya tim ini sebenarnya tim yang lagi mencoba untuk pantas nggak sih gue itu ada di Eropa gitu loh sebenarnya. Bukan tim yang benar-benar udah disetting semua punya pengalaman ada di Eropa. Vlahovic pun sendiri juga Yes. baru bermain di Eropa bersama Juve. Iya kan? Kalau Ciesa udahlah segala macam. Jadi ya memang yang penting di home ini jangan bikin kesalahan. Bikin kesalahan yang pertama yang paling fatal adalah blunder. Blunder itu apa? Salah passing. Blunder yang lain apa? Bikin penalti. Blunder yang lain apa? Bikin set piece atau free kick di dekat penalti lawan. Blunder yang lain apa? Kontrol yang tidak sempurna direbut lawan. Blunder yang lain apa? Telat narik offside. Blunder yang lain apa? Handsball. Banyak blunder-blunder. Nah, ini yang perlu harus disikapin pada saat di kandang Freiburg, blunder-blunder yang tidak perlu karena tekanan mental main di away. Ya walaupun tadi Adi bilang di Eropa away buat Allegri selalu bagus, betul gue setuju karena yang berpengalaman memang Allegri, tapi kan pemainnya lagi mencari pengalaman. Ya, ya. Gitu loh. Yang pengalaman Allegri, bahkan dia udah 2 kali final UCL, tapi kan pemain-pemainnya yang lagi sedang mencari pengalaman. Bremer pun juga baru main di Eropa musim ini. Ya, Gitu loh. ya. Iya kan? Jadi semua lagi sedang membangun karir sebenarnya di Eropa. Tim ini ya hanya segelintir pemain yang sudah benar-benar merasakan hingar-bingar sampai di final Liga Champion. Gitu. Jadi gua rasa eh Freiburg pertama bukan suatu masalah di kandangnya. Kedua, jangan bikin kesalahan karena kita ada beban main di away gitu. Ya. Eh, ya benar. Yang pengalaman nih Allegri berarti ya sudah makan asam garam ya di Eropa. Tapi pemain kita ya 50-50, masih banyak juga pemain andalan kita di liga yang baru banget ibaratnya merasakan panggung Eropa. Nah, kalau menurut lu tetap sepakat lu bahwa ya Freiburg ini nggak akan menakutkan, tapi kalau misal pemain-pemain kita demam panggung gitu ya akan jadi 50-50 nih peluang kita. Gimana di? Gua mengamati yang 3 home Freiburg ini ya.
Ini sebenarnya kalau dari 3 game itu cuma lawan Karabakh loh, dia kalah ball possession Oke. di home ya. Terus dari dia ngelawan tim top top 10 ya di Bundesliga, dia semuanya kalah ball possession. Jadi dia menang tuh dari peringkat 11 sampai 18. Dia baru bisa menang ball possession. Jadi dia nggak spesial banget di home. Mungkin karena faktor fans, terus cara bermain, terus juga chance-nya gede-gede tuh 16 shot. Tapi golnya 1, 2 itu berarti finishingnya juga jelek. Artinya ya kalau secara kualitas jauh lah ini kayak David Goliath ini. Waduh, kalau gue sampai kebobolan 1 gol aja di match ini, Chesney ataupun pemainnya masih demam panggung ya. Katakanlah kan kalau pengalaman tuh Chesney, Danilo, terus Di Maria, Kostic musim lalu juara. Cuman itu Ya. doang sih, lebihnya waduh masih hijau-hijau, masih bawa kencur semua nih pemain gitu. Sama Cuadrado paling ya kalau main ya. Kalau itu dia pengalaman Eropa yang itu cuman itu doang. Selebihnya kan masih bawa kencur. Termasuk Bremer. Kalau Sandro main ya Sandro. Ya itu udah ini emang mental untuk main di away, tekanan pressure lawan emang pemain Juve kan masih banyak yang belum terbiasa. Jadi blunder-blunder kecil kayak Bremer salah jaga, Gatti digocek Mbappe cuma sekali lewat. Itu kan benar-benar Gati, karena faktor Gati, pengalaman. Gati. Berasa banget tuh ya. Itu kan faktor pengalaman. Benar-benar experience itu berpengaruh gitu loh. Jadi emang ya kalau dia kalah lawan Bayern, Bayern pemain lapis duanya pengalaman UCL, Bos. Sebutin aja pemain cadangan Bayern itu pengalaman UCL semua, nggak ada yang nggak pengalaman UCL. Jadi Mane, kalau dia main Mane, di Liga Mane itu ya cadangan merem apa doang. inti di? Inti, Mane itu ya. Chopo Mana Moting aja kemarin loh. lawan PSG cadangan. Iya kan baru sembuh cedera. Chopo Ya. Moting itu upgrade-nya Kane. Main inti loh di Bayern. Itu cadangannya apa pengalaman Eropa semua. Beda lah kalau sama Bayern kualitasnya gila. Kalau orang dia cadangannya pemainnya lapis duanya pengalaman UCL gimana? Jadi kalau gua patokannya emang dia talon top 10 pasti begitu mainnya. Udah profesional kalah dia di Dortmund aja dibantai 5-1 dia di Dortmund. Oh, udah lawan Dortmund Emang ya tim dia. ini nggak ada spesialnya, nggak ada spesialnya. Karena bayangin aja 19 shot dapetnya 2. Lawannya kayak Karabakh, Nantes, Olympiakos cuma Iya, 2 iya. gol anjir. Itu mah bener-bener ya mediocre pemainnya. Cuman kalau nanti ada kesalahan Juventus yang blunder kayak Rugani nekel nggak jelas terus penalti itu di luar nalar, dia sudah di luar ekspektasi. Jadi emang kesalahan pemain lah yang nentuin game ini gitu. Kalau emang Berarti Juve nggak kalau lolos, oh iya. ya, ya. Berarti kalau dari fakta yang tadi disebutkan tuh bahwa sebenarnya ada kemungkinan ya bahwa Allegri itu nggak harus nunggu dong ya di babak pertama kalau Iya. ngelihat Enggak, ball makanya tadi kan possession-nya. dari awal gue bilang Allegri nggak mainin ritme. Kadang Ya, dia pasti ada akan nyerang. Dia nggak mungkin nontonin karena timnya Freiburg juga nggak sebegitu juga. ya, ya. Iya. Jadi Cuman kalau Freiburg, persentasenya mungkin nggak sebanyak kayak di home. oh, ya, ya, Hmm. benar, 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 benar. Ya, ya. Jadi Pasti kita nyerang. Gue nggak yakin Allegri akan nonton bola nggak. Pasti akan nyerang. Cuman memang ritmenya yang gua nggak tahu kapan, apakah mulai dari awal, apakah seperti yang dibilang di babak kedua, pasti ritmenya gua nggak tahu. Ritmenya Iya. nanti kita lihat lah. ya nanti kita lihat. Ada berbagai apa ya, berbagai opsi yang kita coba tebak-tebak. Katakan yang pertama, ya tadi Juventus nggak akan bertahan, akan lihat menyerang walaupun tidak sefrontal di home, tapi ada juga tadi kan Adi sempat bilang di segmen sebelumnya kalau bisa jadi boring game. Nah, kita sangat menantikan. Tapi kalau dari fakta-fakta yang tadi disebutin sih memang sangat mungkin semestinya Juve bermain ala Dortmund ya, ala Munchen yang mencoba megang ball possession juga gitu kan ya, di kandang Hmm. Freiburg. Sama tadi kalau dari kesimpulan, gue mau coba tarik kesimpulan nih untuk segmen ini. Kalau dari Jeki juga bilang bahwa sebenarnya sih home-nya ini ya tidak semenakutkan mungkin kayak klubnya Kostik tuh musim lalu Frankfurt Frankfurt. gitu ya. Frankfurt. Frankfurt. Mereka kalau lawan tim-tim besar, wah lumayan oke Iya, hasilnya gitu mereka kan. ngalahin Barca musim lalu. Yang Barca ya kan kalau Freiburg ini masih bisa dia tanda tanya lah kurang lebih gitu. Nah tadi ditambah lagi fakta dari Adi juga kalau ya lawan klub-klub besar gitu nggak sama sekali nggak berkutik berpossessionnya si Freiburg ya. Iya. Nunggu dia. Nunggu ya. Oke, oke. Menarik banget nih kita udah bahas dari sisi Freiburg-nya mulai dari eh, apa track record mereka di tahun ini di Europa League kali ini. Habis itu kita juga tadi bahas kandang mereka gitu ya, gimana mereka cara bermain di kandang dan fakta-fakta yang ada. Nah, udah kita saatnya nih beralih ngomongin ke Juventusnya nih. Kita mau coba kulik yang namanya
Angel Di Maria. Angel Di Maria ini ya seperti kita tahu kan udah benar-benar apa ya, dalam beberapa pekan terakhir, gue bilang beberapa pekan karena mungkin di 2022 ya, Angel Di Maria malah sempat bikin kartu merah lah lawan Monza gitu kan. Hingga kita Iya. kalah ya kan. Ada sempat sempat gue pribadi sempat kayak aduh nih orang udah setengah musim juga cabut deh habis World Cup gitu. Tapi ternyata setelah World Cup ya kan, Angel Maria emang menunjukkan bahwa dia superstar gitu ya. Bahkan Buffon dulu kan sempat bilang bahwa ya Di Maria itu bisa jadi kayak Messi-nya buat Juve gitu. Nah, Buffon kan juga pernah main kan sama Di Maria di PSG. Nah, kalau menurut lu pada nih emang sebegitu bergantungkannya, aduh bahasa gue belum, tapi intinya Juve itu bergantung banget gak sih sama Di Maria untuk kedepannya, gue bilang. Kalau detik ini beberapa pekan terakhir jelas gitu, walaupun Di Maria kadang-kadang cuma main 70 menit, tapi dia punya kemampuan killing the game, terus mampu bikin gol-gol yang menurut gue aneh ya, aneh tapi nyata gitu. Kedepannya gimana nih? Karena Di Maria ini punya track record cedera gitu. Dari Adi dulu sekarang coba di. Kira-kira emang bener-bener ya Juve akan bergantung Eh, dengan dia ke depannya. gua udah pernah jelasin ini di video sebelumnya ya, bahwa emang Hmm. eh, permainan Juve itu dimulai kalau Di Marianya main, pertandingan selesai itu Oh, kalau Di Marianya keluar. Jadi oh, kalau itu perbandingan gapnya itu jauh banget tuh. Contoh di awal musim Giornata pertama, 3-0 lawan Sassuolo. Main dia. Nextnya dia nggak main, drop langsung turun. Kenapa? Karena emang mainnya di situ, kunci di situ. Di pasis, terus kreativitas, semua di situ di Maria. Perhatiin kalau penetrasi dari tengah Di Maria. Jadi kalau dia Di Maria nggak main, ini kelihatan gapnya. Contoh lawan Spezia, babak pertama nggak main, hancur kan. Terus babak kedua dia masuk dengan golin. Ini kan emang pemain-pemain yang pembeda gitu. Kalau di kita memang game changer, big game player emang dibutuhin kalau tim lagi deadlock. Cuma kan nggak bisa menggantungkan Juve itu menggantungkan pemain ke satu pemain ini doang. Kita kan gaji pemain gede-gede ya. Terus dengan gaji 7 juta euro yang lain ngapain gitu kan? Ada yang di bangku cadangan 7 juta euro, ada yang 8 juta euro cuma cedera doang, kagak main. Itu kan bener-bener yang harus diandalkan yang pemain-pemain itu gitu. Ini yang diandalkan gaji yang 3 juta euro. Artinya kan kita nggak bisa bergantung ke figur satu pemain. Dan jadinya one man show statusnya gitu. Jadi kalau Di Maria nggak main, ketebak dong mainnya kayak gini. Jadi emang figur Di Maria emang benar-benar besar. Di samping ada pemain lain. Tapi emang tanpa Di Maria ya, yang punya pengalaman Eropa, juara UCL, ya emang saat ini emang satu-satunya gitu pemain yang bisa ngebawa Juve. Kalau dia nggak main ya pemain itu kayak ada yang kalau sayur tanpa garam lah kalau tanpa Di Maria dah itu aja. ya ya ya. Berarti memang kan kalau dari segi ketergantungannya dalam arti kata tuh ya Di Maria itu mestinya bukan satu-satunya pemain yang Iya. bisa bergantung. Kok sebutlah kita Pogba lah misalnya gitu kan. Pogba Ya udah iya itu tadi yang 8 juta euro di sentral ya terus. dengan segala pengalaman, cuman ya ibaratnya Pogba nggak available. Saya juga Iya. baru belakangan ini Di Maria lah pegangan kita, dan kalau dari lu Iya. tadi Di Maria nggak main ya Juve nggak jalan. Itu sejauh ini sih faktanya gue bisa dibilang benar juga ya gitu, jadinya ya benar Iya. juga walaupun tanpa mengesampingkan peran dari pemain lainnya gitu. Nah, kalau menurut Jeki sendiri, lu setuju yang Adi bilang tadi tuh benar-benar cukup tegas dan cukup gimana ya, bahwa Juve bisa dibilang nggak main loh kalau Di Maria-nya main jelek atau diganti atau gimana gimana. Oke, yang tadi bilang ya benar-benar juga, tapi gue menambahkannya lagi begini, bahwa Hmm. figur kita bergantung sama Di Maria, iya. Tapi apakah salah? Itu kan pertanyaannya. Salah nggak Iya. kita bergantung sama Di Maria? Pertanyaannya adalah begini, bergantung nggak figur sama Di Maria? Iya bergantung. Pertanyaannya adalah apakah salah kita bergantung sama figur Di Maria? Kan gitu. Nah, kalau gue jawabnya tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena ada memang game-game kayak Liga Eropa, game UCL yang memang butuh sama orang-orang seperti ini. Gitu Iya. loh. Jadi kalau tidak ada pemain seperti Di Maria, kalau kita tidak bergantung sama Di Maria, kita mau ngandelin siapa? Di Maria ini udah terbiasa ngegolin di final UCL, ngegolin di final Piala Dunia. Lalu terus kita nggak boleh bergantung sama figur Di Maria, bergantung sama siapa? Ya. Makean. Gitu kan? Nah, jadi menjadi salah apabila seluruh pertandingan tergantung sama figur Di Maria. Sampai lu misalkan lawan Sampdoria kemarin harus butuh Di Maria. Sampai lu lawan kayak Verona Hmm. bergantung sama Di Maria. Ya itu jadi salah. Ya, ya. Gitu. Walaupun Jadi kemarin kalau kayak lawan Sampdoria kita emang stoknya dikit ya, gitu kan, milik belum jadi tumbuh gitu. artinya tak
lu bergantung sama Di Maria, iya boleh dengan pertandingan-pertandingan yang memang penting, pertandingan yang menang lawannya kuat, nanti lawan Merda, nanti lawan mungkin setelah habis Freiburg ya celah. Nanti misalkan lawan Arsenal atau nanti di final di kalau MU final gitu. final Europa League. Iya, nggak apa-apa bergantung sama pemain seperti ini. Justru Juve beruntung dapat main seperti ini. Tapi jangan sampai di seluruh pertandingan bergantung sama Di Maria. Pertandingan-pertandingan penting memang butuh. Kan bahkan Argentina dia rela nggak mainin Di Maria dulu dari perempat final Betul. ya. Bener ya, Di? Iya, iya, Cuma khusus main di final doang gitu. Dia cuma main di final doang. Apa nggak namanya bergantung? iya. Iya kan? Benar-benar. Ya Iya. kan kalau dipikir-pikir kan, ya masa lu nggak main dari awal, ya nanti lu cadangan. Tapi enggak. Ya jadi memang Di Maria punya 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 pengalaman jam terbang di atas dari semua pemain Juventus karena dia yang paling lengkap tropinya dari UCL, Liga, apa Piala Dunia bahkan. Jadi Amerika ya. bergantung tidak masalah selama di game-game yang memang kita membutuhkan Di Maria. Salah satunya saat ini Freiburg vs Juventus karena kita harus all out di sini gitu. Berita bagusnya kan juga banyak beredar gitu kan bahwa Di Maria udah lumayan mulai betah gitu kan ya. Ya. Mm-mm. Udah betah di Juve dan ada opsi perpanjangan sampai 2024 dan ya mungkin ntar kita pembahasan lain lah itu. Intinya sih kalau untuk jangka pendek Di Maria bergantung dengan Juve Kalau tadi. musim ini nggak ada masalah bergantung di game-game yang memang seharusnya kita berharap ada di Maria. Kalau di musim ini ya. Kalau musim depan ya kita lihat lagi lah situasinya. Iya. Dan udah mau masuk April juga kan, maksudnya jadi udah Hmm. krusial banget kan nih babak-babaknya udah. Apalagi nanti kan ketemu Inter juga semifinal Copa gitu, kita harus gimana Ya. naro di After international break gitu. Nah, Ya. dia juga international break, gue nggak tahu nih dipanggil nggak ya di Maria gitu kan? Nah, Kayaknya sih ini yang enggak ya. jadi something cedera lagi balik ke sini. Gitu kan, karena Ya kan harusnya sih dia di Argentina pensiun ya. Emang dia nggak pensiun? Belum, Messi kan belum pensiun, Messi. Edan. Harusnya pensiun aja orang udah tua juga. iya sih mestinya sih ya. Nah, ya Pensiun lah orang udah dapat Copa America, udah dapat Copa America juga dia golin loh. Oh iya, Copa America iya, dia golnya cakep lagi kan. cakep itu. Cuma dia yang bisa gol kayak gitu di final itu. Iya, Copa America Asis golin, gol Piala Dunia golin. Satu lagi lu lupa, emas Olimpiade. bareng Messi itu Itu bareng tahun Messi. berapa tuh? 2008 kalau nggak salah. Masih Itu muda ya. bareng Messi itu dia. Bareng Bareng Messi. Messi itu dia golnya cakep banget tuh di Maria Bareng tuh. Messi Aguero itu. Di gini di chip juga kan golnya kan? Iya di Waktu situ yang juga. Olimpiade itu. Ya jadi Orang karena segudang pengalaman itu gua rasa bergantung sama dia ya udah nggak apa-apa lah yang penting game-gamenya penting tapi jangan sampai lu lawan Sassuolo aja bergantung sama Di Maria. gue setuju banget karena udah harus berpikir ke situ gitu Allegri. Karena kan Allegri kita tahu sendiri orangnya kan sebenarnya agak jarang ganti starting eleven kan. Tapi kalau tadi mengakomodir jawaban lu, gue setuju tuh kalau ntar misalnya mau lawan Inter di Copa semifinal ya kalau misalnya gue nggak kurang hafal sorry di liganya lawan siapa ya kita jangan main lebih di mana kalau bisa starting dulu gitu karena lawan Inter kan home away ya nanti kan semifinal Copa Kamu tuh. langsung Iya. direct tuh. Besok Mm-mm. Liga, terus April langsung ketemu lagi semifinal. Iya ketemu lagi udah gitu kan kalau ya tadi Freiburg kita menang nih kan. Nah, makin Belum padat ada lagi UEL lagi kalau lolos. April Iya. kan udah nggak tahu tuh April tuh banyak doa lah semoga ya recap gue sih kalau soal di Maria ini tadi ya udah yang teman-teman sampaikan sih gue setuju semua sih bahwa ya dalam jangka pendek kita gak ada salahnya bergantung pada di Maria gitu dan tadi di Maria sangat mempengaruhi pemain Juve kalau permainan kalau di Maria main bagus ibaratnya Juve bagus di Maria diganti Juve juga harus menyesuaikan dengan keadaan Ya lu di bayangin lapangan aja tak UCL asisnya di Maria ke Rabiot. yes Nantes hat-tricknya di Maria. krusial Kemarin semua tuh lawan Freiburg yang golin juga di Maria. Ya udah Ya nggak ini apa-apa lah bergantung sama ini dia. kayak Ronaldo 2019 yang jangan gendong knockout dia mulu kayak ngegolin. Iya kan? Iya nggak apa-apa udah. Iya. nggak apa-apa berarti hari apa harapan kita sama ya bahwa di Maria sehat-sehat aja Hairul. Iya. Daripada kita bilang nggak usah bergantung kita tim, akhirnya nggak gol-golin. Iya iya iya. Lagi pula kalau Juventus kan udah biasa kan kayak ya maksudnya dalam beberapa tahun terakhir semenjak ada Ronaldo ya kita ada bergantung mau nggak mau kan bergantung dengan satu orang gitu kan nggak terlalu inilah nggak terlalu permasalahan cukup besar menurut gua gitu.
Oke, kita tinggalkan sedikit Di Maria biar dia istirahat ya buat match besok gitu kan. Nah, gue mau masuk ke head to head nih sekarang. Head to head dari gue ada beberapa catatan nih kan. Head to head dari Freiburg dan juga Juventus sendiri. Kalau gue dari Freiburg dulu, gue coba lihat ada beberapa pemain yang memang ratingnya selama musim ini lima besarnya lah ya, tertingginya. Ada Vincenzo Grifo. Grifo ini kan salah satu andalan dari Italia juga gitu kayak Roberto Mancini dan eh, berita bagusnya kan kemarin waktu di leg 1 Grifo yang udah gue takutkan ternyata kayak free kicknya Nggak gacor kelihatan. gitu kan. Iya, nggak Dia kelihatan. bola mati dia bahaya sebenarnya tapi nggak Cara berkembang itu permainan arah. nggak kelihatan. Ada Lucas Kubler juga, Michael Gregoris, terus Nicolas Kufler, Matthias Ginter. Nah, Matthias Ginter nih yang paling akrab di kuping gue. Nah, di Juve Rabiot, Danilo, Cuadrado, Kostic dan juga Manuel Locatelli masih masuk lima besar di rating pemain Juve. Nah, kira-kira kalau dari nama-nama di sini nih, kira-kira bakal membawa membawa perubahan atau bukan membawa perubahan, sorry bahasanya, bakal menjadi aktor-aktor penentu nggak nih nama-nama dari yang gue sebut tadi nih, misalnya kayak di Juve Rabiot sih dibawa kelihatannya kan gitu, Cuadrado dibawa, Kostic juga dibawa, Locatelli dibawa, di Freiburgnya Grifo pasti masih main, Ginter juga, gimana Jack? Ya kalau dari sisi De Freiburg-nya dulu ya, waktu di game pertama dari nama-nama ini jelas nggak ada yang sangat-sangat kelihatan gitu, yang Betul. skillful, yang benar-benar punya peluang matang, yang sampai merepotkan Juventus hampir-hampir nggak ada gitu Betul. loh. Grifo itu sendiri yang bisa dibilang andalannya mereka juga nggak kelihatan gitu. Jadi dari sisi pemain juga sebenarnya udah kalah kelas. Nah dari sisi Juventus, 5 pemain ini pasti dimainin semua lah. Tapi yang paling 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 ini adalah yang harus nanti bisa menjadi penentu selain Di Maria, pasti gue Kostic milihnya dibanding Rabiot. Karena Rabiot sendiri semua game iya dia kadang bagus, tapi kalau Kostic ini kan dia punya satu specialty yang bagus ya, itu crossing. Crossing ini kan selalu jadi andalan untuk membuat gol Juventus. Berapa banyak gol dari hasil heading, dari hasil crossing-crossing atau tendangan bebas atau tendangan corner kick. Jadi gue rasa pemain kunci di luar dari Di Maria sudah pastilah. Makanya Di Maria punya bab sendiri lah. Ya. Ya, pemain kunci pertama adalah Philip Kostic. Setelah Di Maria adalah Philip Kostic gua. Gue lebih memilih Philip Kostic dulu baru Rabiot. Gitu loh. Karena Rabiot ada di momen-momen di mana kalau timnya pressingnya sangat tinggi, ya Rabiot juga susah keluar dari pressing tadi. Tapi kalau Kostic, dia kan memang bukan di posisi yang di pressing orang. Karena pemain yang berposisi di kelebaran, kalau lo mempressing pemain yang ada di sangat jauh sayap, ya namanya itu ketarik lah. Iya. Itu bisa menarik Kan bisa. menarik formasi. Nah, makanya Kostic akan lebih punya area yang bebas dibanding Rabiot. Ya kita kan nggak tahu kan Rabiot nanti akan dijaga seperti apa gitu loh. Gitu. Nah, Danilo Cuadrado tusukannya buat gua nggak jadi inian juga ya. Cuadrado maksudnya belum ada memang yang berani nusuk kayak Cuadrado. Cuadrado kan pas main babak kedua kemarin lawan Sampdoria kan kelihatan tuh nusuknya, shootnya. Ya walaupun dia sangat senior, ya mau siapa lagi gitu loh. Pertanyaannya kan itu. Makanya gue selalu bilang pengganti Cuadrado harus sama kayak Cuadrado mainnya. Kalau ya nggak sama ya beda. Locatelli skill defense-nya sih makin mantep. Terus Iya. yang paling penting adalah yang ditingkatkan adalah distribusi bola dari Manuel Locatelli harus lebih berani lagi ya. Maksudnya lebih berani untuk vertikal ke depan, langsung ke Vlahovic. Dia harus test case gitu harus harus dilakukan sih. Tapi kalau Locatelli masalah hal defense, merebut bola, menjaga areanya dia, terus dia menjadi orang yang mendistribusikan pertama kali setup serangan, itu Locatelli makin baik. Cuman memang Locatelli belum berani nih test case-nya dia untuk langsung kayak Pirlo waktu itu Hmm. passing long ball ke Ya. Matri atau ke siapa? Tevez ya. Pjanic, Oh, Pjanic. Vucinic. Dia belum ada. Sebenarnya dia bisa lakukan itu juga kalau Bisa, mau. bisa. Bisa. Nah, itu kan satu-satu taktik-taktik yang ada. Tapi Locatelli kayaknya jarang ngeluarin test case kayak gitu loh. Maksudnya dicoba aja. Kayaknya apa dia nggak berani takut bikin ngebuang bola apa gimana. Ya takutnya kalau dia nggak berani kayak gitu kan skillnya nggak unlock ya kalau kata Gabe ya. Ya. Iya, iya. Karena dia Skillnya di memang situ-situ aja gitu loh. Ini skill yang di situnya udah bagus. Dia harus unlock lagi kayak Pirlo gitu loh maksud gua. benar-benar.
di berbagai kesempatan dia ada momen seperti itu kan, kayak lo yang gue inget langsung di otak gue Waktu tuh. lawan Chelsea ada, waktu lawan Chelsea. Nah Ke itu Morata, lawan ke Morata. Ya, Chelsea. lawan Chelsea itu. Yang Morata Morata. Ya ngelok. maksudnya dia Nggak- punya skill kayak gitu, cuman nggak sering. Di Itali juga berapa kali juga gitu, bisa diganti Jorginho gitu juga di posisi itu bisa gitu kan. Nah, gimana Di? Dari lu siapa yang bakal jadi protagonista, Cik, kalau bahasa Italinya nih? Wah, ya selain nomor 22 ya, pasti gua pertama harapan gue sih di captain dulu Danilo gitu, biar paling enggak mau minimalisir yang namanya kesalahan lini belakang, karena ya kalau Juve kebobolan kan biasanya di satu sisi lawan Napoli 5 gol Napoli posisinya sama, cara golnya sama, lawan Sampdoria 2 gol Sampdoria sama, semua pola patternnya sama, jadi dia harus ngelit dulu lini belakang, diatur dulu, baru ya salah satunya baru defense-nya kuat kayak Allegri bilang, defense dulu baru kita nyerang ke depan, baru aman Juventus. Nah baru nomor 2 selanjutnya ke Locatelli. Locatelli ini kalau gua ngeliat ya, ini kayak versi upgrade-nya Van Bommel di Milan. Persis otot tapi kurang strength. Ini kan pemain Allegri banget tuh, yang badannya strength, terus bisa bagi bola, tapi nggak harus stylish kayak Pirlo. Ini kayak ya downgrade-nya Van Bommel lah. Van Bommel jilid 2 kalau versi di Itali. Itu Allegri banget cara mainnya. Nggak boleh maju, pertama nggak boleh maju. Kalau maju diganti. Itu pertama tuh. Locatelli itu kayak ada suatu hal itu, lu nggak boleh maju, lu harus jaga di kedalaman, terus lu tinggal passing bagi bola. Tapi lu berani berani duel, terus berani Ya, ngeblok, ya skill itu defense-nya Locatelli dia ya. bertambah, skill defense-nya dia. Bertambah dia karena emang bener-bener kayak Van Bommel di Milan musim ya Scudetto itu ya, waktu Milan Scudetto itu. Ya, Sama jadi satu dua. lagi Kostic pasti. Ya itu apalagi sih, kapan lagi dia mau back to back juara Europa League kan? Back to back dengan dua tim beda, dua negara, kapan lagi gitu. Jadi emang kita butuh crossing, kita butuh alternatif serangan. Kalau mentok di sayap ya pasti dia masih kan, pasti umpan Juve kan mainnya crossing ya, dari sayap ke kiri, kiri gitu. Kalau main kanan pasti Cuadrado. Jadi kalau gua lihatnya dari tetap nomor 22, nomor pertama, terus terus Danilo, habis itu Locatelli, baru Kostic nomor 4. Karena kita Ya, kuatin defense dulu, baru baru buat nyetak gol. ya memang gue juga pernah baca di artikel tuh kalau emang kayak Allegri ini punya harapan besar pada Locatelli. Dia pernah ngomong bahwa Locatelli itu punya masa depan yang cerah di posisi yang sekarang gitu. Cuman Iya. posisinya bukan itu sebenarnya Locatelli. Nah, Nah, iya itu. di Kita Sassuolo tuh aja nonton dia di Euro, Locatelli itu bukan itu posisinya. iya, makanya di Sassuolo aja dia bukan regista juga gitu Ya kan, dan iyalah. tadi Ini kan pas Box ketemu to box dia. Allegri aja. Allegri aja bener yang ini. Makanya kan Yang aduh. tanda kutip nih ya, tadi yang Jeki bilang juga gue setuju kalau ya di luar emang suruhan pelatih gitu yang ngebentuk dia, Locatelli harus bisa berkembang lebih juga di luar itu kan. Ya, jangan sampai hilang lah apa magis-magisnya dia sebagai regista Iya, juga. jadi ini skill defense-nya meningkat, tapi skill pemain tengah yang punya visinya takutnya nggak bertambah. Iya. Kayak dulu Marquisio kan kita balik dikit juga gitu kan. Dulu dia akhirnya Box to jadi box. vice-nya Pirlo, lama-lama jadi regista jagonya kan. Maju-maju ke depan dia udah kurang oke pas di akhir-akhir. Ya itulah kalau gitu kita tadi coba bahas kira-kira siapa aja aktor dari Juventus yang besok bakal cukup berpengaruh gitu di lapangan. Jadi kayak juga kalau misalnya kita bicara tadi Freiburg, dari nama-nama yang ada sih kalau di leg pertama kurang bisa berkembang dan berpengaruh ke Freiburg. Yang mudah-mudahan lah di leg kedua juga tidak terlalu berpengaruh ya ke pertandingan. Nah, tadi kita udah ngomong juga soal pemain yang kira-kira bakal berpengaruh di leg 2 gitu. Nah, di segmen terakhir ini kan gue pengen ngajak kalian berdua nih buat menentukan starting line up. Starting line up yang akan dipakai di leg 2 nanti. Nah, kalau kita buka dikit catatan kemarin, match terakhir lawan Sampdoria itu kan Mattia Perin yang main kan? Bener kan gue ya? Iya, Perin. Mattia Perin yang Perin. main, terus di backnya Bremer. Ada Bonucci juga, Danilo, Desiglio, Faglioli, ngomong sih Barrenetxea gimana sih ngomongnya? Ya, Enzo Barrenetxea. aja lah, Enzo. Enzo, Enzo. iya kalau kalau Mas Ander ngomong Enzo, bener juga sih Enzo aja dah. Rabiot, Kostic, Miretti, dan Vlahovic. Nah, kalau gue pribadi ini sebelum lo berdua, gue sih pengennya, ya gue baca juga tadi di Twitter gitu kan, sumber Sky Sport, Gazeta, kalau Bonucci kan cedera. Jadi kemarin diganti babak pertama itu juga cedera, pasti nggak berangkat. Kiesa tergantung latihan hari ini.
tapi kemungkinan besar juga nggak berangkat. Di Maria yang kita obrolin tadi hampir pasti berangkat. Gitu. Di Maria pasti Oke, berarti berangkat ya. dan kemungkinan besar Rugani yang akan ngisi di 3 back itu karena Sandro belum belum cedera, belum Dia beres. lagi. Gatti kalau dibanding Rugani lebih banyak kan Rugani pengalaman Eropanya gitu kan. Walaupun dia pas lawan Villarreal gue inget itu dia bikin penalti tapi kalau segi matchnya dia banyak lah dengan Juve. Nah itu yang gue baca terus kayak yang lainnya sih berangkat lah semua itu kan Rabiot dan Vlahovic. Nah Vlahovic juga gue Nggak ada yang kalau masih mau Paldor starting lineup atau enggak. Monggo dari Adi dulu Adi. gua kiper ya kayak biasa formasi 3-5-1-1. Ah, Terus kiper tag pasti nggak ada lagi. Terus gua gua kalau lihat backnya ada pilihannya cuma Rugani sama Gatti, aduh, nggak ada pilihan yang bagus ya. Maksudnya nggak ada yang Sandro ya emang gua masih dari cedera? apa? Sandro masih cedera. Gua kalau Rugani main, jangan ditaruh di CB sama Allegri. Di CB maksudnya tempat aja jadi mainnya di RCB aja. Terus jadi Bremernya di CB, terus LCB-nya Danilo. Terus 5 tengah karena mau defense ya, pasti pakai MDS dulu. Terus Fagioli, terus Locatelli, Adrian Rabiot, Kostic, Di Maria sama Vlahovic dah itu the best saat ini ya kan karena kan kondisi pemain masih cedera semua. Masih banyak yang belum fit. Jadi itu the best gue 11. berarti MDS menurut lu Fagioli, Locatelli, ya, Rabiot, Kostic, Di Maria sama Vlahovic. ya maksudnya MDS tuh berarti lebih apa ya lebih RWB stabil ya lebih buat ya buat lebih defense. stabil ya dibanding kita naruh Cuadrado duluan ya kalau buat Iya. lu. Ya Cuadrado. Miretti tadi deh. Miretti super sub kalau kita ada buat nahan atau Di Maria udah capek biasanya kan menit 70 ya karena nextnya ada lawan Merda nggak mungkin dia full hari ini 90 menit ntar lawan Merda nggak main berat ini mending Miretti super sub ya menit-menit 70 lah spesialis sama Kean satu lagi pasti menit 70. Ya. Kalau dari starting lineup tadi disebutin sih memang udah perpaduan pengalaman dan daun hijaunya ya gitu ya. Iya. Mau nggak mau itu juga stok yang ada tinggal Sosok yang ada itu. the best 11 lah saat ini. Iya. Gimana aja kalau ada starting eleven yang sama dengan Adi sebut atau ternyata 90% berbeda atau gimana? Oke, ya hampir sama lah pemainnya itu aja. Sama ya. Mau Gak siapa punya lagi pilihan mainnya? mainnya. Oke, formasi 3-5-1-1, kiper ya udah pasti tag lah, nggak mungkin Perin. Selama masih ada nomor 1 Juventus ya nomor 1 lah kipernya. Nah kalau back ya tetap akhirnya mau nggak mau Gatti sih. Gatti lebih Berarti muda. ya. Gua nggak tahu kenapa sih. Ini dua-duanya lambat sih Gatti sama Rugani sama-sama lambat. Cuman strength-nya si Gatti lebih kenceng, tapi Rugani lebih bagus untuk setup. Gitu, perbedaannya di situ. Kalau untuk setup Rugani masih lebih oke, tapi kalau untuk strength, untuk kekuatannya Gatti lebih bagus. Cuman kalau untuk duel Rugani yang lemah. Cuman kalau Ya. untuk bangun serangan Gatti kurang. Jadi dua-duanya bingung juga sih antara Gatti sama Rugani sih. Tapi ya udah Gatti aja lah yang masih muda lah. Ya. Cuman kalau pengen menguasai permainan sebaiknya masukin Rugani karena Rugani bisa setup Lebih tenang ya. lebih tenang, lebih setupnya lebih bagus. Cuman nanti kalau dia duel, nah ini yang sering blunder kan, Lebih bikin tenang. penalti. Kalau duel, nah ini yang jadi masalah. Ulang. Dari nge-freeze lo. Lebih tenang terakhir. Oke, udah belum? Oke. Oke. Nah, kalau Rugani memang lebih tenang. Cuman masalahnya kalau dia duel, kan selama ini kan penalti blundernya kan kalau dia duel-duel aja tuh. Cuman kalau kita mau main possession memang dari awal ritmenya yang mau dibikin sama Allegri langsung serang, mungkin Rugani. Cuman gue Gatti aja dulu deh. Kan ceritanya Allegri mau ritmenya di awal lihat dulu, nunggu dulu. Ya berarti Gatti, si Danilo dan Bremer jelas ya. Nah tengahnya udah pastilah Fagioli, Locatelli, Rabiot tuh nggak mungkin. Terus kirinya udah pasti Kostic, kanannya adalah udah pasti Cuadrado. Nah depannya udah pasti Di Maria dan Vlahovic mau nggak mau. Ya jadi itu pemain ya paling kita pusingnya di sini adalah dari sisi back sih. Menurut gua opsinya bisa dua itu kalau memang mau main possession dari awal berarti Rugani yang dimainin. Kalau mau main nunggu dan lihat dulu Gatti. Karena Gatti gue lihat kalau mau bangun serangan dia agak-agak mau cari aman passingnya. Ujung-ujungnya back pass ke sesama back. Ya. Dia tidak terlalu pede untuk mendistrikan bola langsung ke Rabiot.
ke Hmm. Fagioli atau langsung ke Di Maria karena dia takut kepotong aliran passingnya. Jadi pemain yang nyari aman passing pasti dia akan back pass lagi karena dia takut kehilangan bola kan. Karena kan kehilangan bola itu kan jadi catatan. Wah, lu passingnya salah gitu. Betul, betul. Nah, Itu. kalau tadi dari pilihan lu berdua starting eleven-nya sama-sama lah ya, ada Vlahovic gitu. Gue sekali nih pengen nanya kalau menurut Lu lu ada. hampir tiap inning nanya Vlahovic mulu. Iya, Seneng banget makanya tuh. gue sekali dong nih, singkat aja ya, singkat aja. Maksudnya sejauh mana kita masih bisa memaklumi Vlahovic gitu. Kalau 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 sekarang udah jelas karena milik yang menurut gue apa apple to apple sama Vlahovic masih cedera gitu. Kayak gimana kalau udah apa kalau dari kalian berdua gitu soal Vlahovic nih di starting eleven posisi gimana? Siapa dulu? Singkat aja. Ah, Jeki lah, oke. Nah, kalau gue ya, sebentar. Kalau gue apakah siapa dulu gitu maksudnya Vlahovic sampai sejauh mana toleransinya ya. Betul, betul. Yang bisa tahu sih Allegri. Kalau fans sih sebenarnya segera mungkin dia golin lagi lah. Karena ini Oke. kan pemain kan gajinya tinggi. Berapa di gajinya? 8 juta ya? 7 juta ya? Apa 7 juta, 7 7 juta. juta lah. Ini kan Tadi gajinya paling tinggi hafal untuk gajinya striker. nih. Nggak, Terus karena di Juve itu paling enak gaji 10 besar gaji apa di Serie A itu 7 main Juve soalnya. terus yang kedua juga Vlahovic harganya nggak murah. Jelas dia harus sering main dan sering golin. Tapi sejauh mana toleransinya? Ya sejauh mana Vlahovic kapan golinnya? Kalau golinnya misalkan baru 20 game, maksudnya 20 game ke depan, wah itu terlalu parah. Iya. Gitu loh. Ya kita lihat 5 game berikutnya lah. Tapi gua nggak tahu Allegri-nya mau sampai mana batas batas ambang kesabarannya. Iya, iya, iya. Kalau gue lihat 5 game ke depan lah. Game-nya. Sorry to say kalau 5 ke depan lu masih belum golin juga lebih baik cadangan dong milik aja lah yang striker utama. Iya, Nabi nunggu milik sembuh. Itu Tapi loh batas toleransinya iya, gitu. Harusnya lu 5 game ke depan nih golin, harusnya ya. benar, Ini kan lu udah 6 game nggak golin. benar, Terakhir benar. itu kan Iya, dia itu lawan dia. Nantes. Itu Betul, pun juga golnya gol usahanya Di Maria sama Chiesa. benar. Tinggal ceplos ya. Iya kan tinggal tap in. Sehabis itu dia belum golin lagi. Yang kemarin dia harus golin itu penalti juga nggak gol. Jadi dia harus golin, segera mungkin harus golin. Nggak mungkin dicadangin. Kenapa? Gajinya gede mesti dicadangin. Iya, Gitu. iya. Tapi kalau batang ambas toleransinya, kalau pribadi gua 5 game ke depan lah. Lu 5 game ke depan masih belum golin juga, berarti kan ada total 11 game. Ya cukup lah, Iya, lu nggak benar. gol-golin. Analisa yang bagus itu. Singkat aja di gimana di? Eh gua sih mana ya? Gue juga sampai saat ini gue bertanya tuh, sebenarnya yang mau beli Vlahovic ini Allegri atau manajemen sih? Itu yang pertanyaan gue pertama. Kenapa? Karena kalau emang yang dibeli ini Allegri, harusnya berarti kesalahan Allegri kalau dia nggak gol. Tapi kalau dia lagi flop begini, kalau cuman manajemen yang beli pemain, manajemen juga salah. Kan ini pemain kan beda taktik nih sama Juve sama sebelumnya. Kenapa nggak di reset dulu? Gitu loh. Dan harganya 75 juta itu nggak make sense gitu kalau waktu itu harga segitu gitu kan. Jadi kayak one season wonder aja. Nah, kesempatan kan kalau gua sih ngasih lagi after international break ya. Jadi dia balik dulu ke Serie B, dia ngegolin dulu di sana baru balik lagi ke Juventus. Gue takutnya di match ini kayak lawan Nantes yang dimainin Kean starter. Nggak mungkin Oh, lah iya. pasti Yang di Vlahovic lah di. iya, iya, Kean. Terus nanti Vlahovicnya super sub kayak lawan Nantes leg 2. Siapa nyangka Kean starter di leg 2 lawan Nantes. Yang Oke. dia ratingnya paling jelek 6,3, yang lainnya terus apaan semua Iya, gitu loh. makanya gue nggak setuju. Gue kalau Kean line up, gue setuju dia super sub. Iya, makanya kadang Alik kan ngejinxnya kayak gitu. Pemainnya bagus, tiba-tiba strikernya diganti. Pemain siapa tiba-tiba tengahnya diganti. Nah, takutnya Kean dimainin atau efek kejut lah. Tiba-tiba ada striker itu kan beda Kecuali kalau beda milik kayak sembuh, masih mungkin lah pasti milik. milik. Atau main dua striker langsung. Kayak biasa dua striker. Ya tergantung lah nanti sampai international break lah awal bulan depan. Kalau masih nggak ngegolin juga awal bulan, cadangin dulu. Ya, Minimal dua pekan lah 2 pekan. ya, ya, ya. Oke, berarti ya kalau bisa gue simpulkan sih dari starting line up ya tadi ada berbeda dikit mungkin di si sayap kanan gitu ya antara Cuadrado atau Di Siglio dua-duanya 50-50. Kalau gue pribadi sih mungkin kelihatannya akan eh apa Di Siglio sih mungkin karena main away ya gitu. Tapi nggak tahu tuh Di Siglio cedera apa nggak tiba-tiba. Nah,
Di back gue setuju Jeki, kayaknya mungkin bakal si Gatti si feeling gue, walaupun Rugani ya tadi lebih pengalaman gitu kan. Nah kalau untuk yang lainnya juga kita sama ya, depan Vlahovic sama Di Maria ya. Kita doain aja lah pokoknya ya, yang terbaik buat malam ini, buat malam ini, buat udah buru-buru aja nih. Kayaknya pengen Iya. langsung malam ini dibuktikan gitu ya. Iya, Ya, iya, iya, iya. Malam Jumat, malam Jumat. Malam Jumat masih iya, panjang, masih panjang. masih panjang, masih panjang. Semoga yang terbaik buat Juve dan tadi kan seperti yang kita sudah bahas kalau ada international break gitu ya. Emang gak enak kalau international break tuh posisi Juve sebelumnya tuh kalah atau gimana ya kan karena gak nonton 2 minggu gitu. Juventus saya agak ini juga makanya kalau ini kan bisa lantar malam kita ntar malam dulu. Kalau ntar di leg 2 kita lolos gitu kan masuk ke 8 besar gitu. Nah, itu kan kita international break-nya juga lebih enak gitu kan. Nah, Belum dong, international break-nya lawan Merda dulu. apalagi ntar lawan Merda gitu kan. Kalau misalnya lawan Inter juga makin apa menang atau ya jangan kalah lah gitu ya. Kita makin enak tuh menghadapi international break. Oke deh, udah cukup panjang pembicaraan kita malam ini karena memang banyak banget yang harus kita bahas untuk menghadapi leg 2 Europa League lawan Freiburg gitu dan ini juga salah satu pertandingan yang sangat penting di musim ini ya. Gue karena kalau tadi kita recap sedikit dari awal bahwa ini masuk tahun kelima, apakah kita mau mengubah nasib kita ya untuk lepas dari jeratan 16 besar doang mentok gitu di kompetisi Eropa, semoga tahun ini bisa lolos gitu kan. Dan kita lihat juga bahwa kayaknya permainan dari kedua tim ada sedikit perubahan terutama di Freiburgnya gitu kalau kita bahas ya. Freiburg mungkin akan ambil alih coba dominasi permainan walaupun secara fakta mereka sendiri akan kesulitan sebenarnya kalau mau main ball possession yang lebih lawan tim-tim besar layaknya Juventus misalnya mungkin nanti gitu. Dan ya Angel Maria kita harapkan juga fit terus karena kita sangat bergantung dengan Di Maria nih dalam beberapa minggu terakhir dan mungkin dalam jangka pendeknya yuk ke depan akan Di Maria dan tanpa mengesampingkan eh, jasa-jasa dari protagonista lainnya kayak Rabiot yang tadi kita udah bahas yang mungkin juga jadi aktor-aktor utama Kostic dan Locatelli, Kapten Danilo. Kita berharap yang terbaik buat Juve dan ya semoga lolos sekali lagi gue ucapkan karena gue pengen banget kalau dari lo sedikit lo pengen misal masuk final lawannya siapa? Gue MU sih. Eh, gua ini ya, Aja. gua pengennya abis ini langsung Arsenal, Oke. semifinalnya MU, Oke. finalnya Roma. Dikit di. Gua finalnya lawan Arsenal. Gue pengen nonton sepak bola yang nunggu sama sepak bola yang nyerang. Jadi Oke. ya, kayak final UCL. Dua-duanya gue mainin karena berarti kita sampai final ya. Oke. Oh, Italian final sih gue pengennya. Keren sih itu. Waduh, boring match pasti. Pernah dulu kan. Enggak kemarin Boring match, Roma yang parkir bis malah ini. Kalau lawan Roma. Ya Roma udah terbalahkan lah kalah sama Piemonte. Oke deh. Tifosi Juventus, para penonton setia Suara Juventini, baik yang udah sering nonton kita maupun yang baru kali nonton, terima kasih ya sudah mendengarkan kami berdiskusi untuk leg kedua Europa League lawan Freiburg. Semoga hasilnya sesuai harapan kita. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan berikutnya pastinya dengan host berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih buat Adi dan juga Bro Jeki. Thank you waktunya. Terima kasih Genta. See you. Terima kasih. Forza Juventus. Forza Forza Juve.